Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para member, untuk hari ini kita akan melihat sejarah. Kita kayaknya sudah lama ya tinggal di Batam. Khususnya saya sendiri sudah dari tahun 97 sudah berada di Batam. Tetapi tidak semua sejarah Batam itu saya pahami. Nah, untuk hari ini kita akan melihat sejarah di Pulau Batam. Salah satunya adalah manusia perahu. Ini adalah produksi dari SMAN Kisah 4 ini Batam dimulai pada pada tahun tahun 1975 yang lalu. yang diawali Itu dulu karena perang segara. Perang segara di Vietnam. Jadi mereka pada waktu itu lari dari Vietnam ke laut kita Indonesia. Cuma ya mereka nggak tahu mutu. Nah, ini perlu kita Disinilah perjalanan ingatkan kepada menggunakan generasi perahu kita, kayu sederhana. khususnya untuk yang di Mereka Batam, mulai mengarungi untuk laut tahu Cina Selatan, bagaimana sejarah menghadapi ombak besar dengan salah keadaan satunya di penuh Pulau sesat. Galang dan Karena jumlah Camp penumpang Vietnam. yang tidak sedikit membuat mereka berada di dalam keadaan yang memprihatinkan. Nah, ini nih suasananya dulu. Keterbatasan persediaan makanan juga memaksa mereka berada di dalam keadaan yang menderita pula. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, tibalah perahu pertama ke perairan Indonesia, tepat di Kepulauan Itu Natuna, pertama tuh dengan jumlah sampainya penumpang di Pulau 75 Natuna. orang, disambut hangat oleh penduduk setempat. Dengan segelas teh dan semangkuk nasi, Indonesia membuktikan bahwa kemanusiaan merupakan sebuah tindakan, bukan hanya sekedar teori. Kemudian seiring berjalannya waktu, perahu lain terus berdatangan. Dengan jumlah penumpang yang terus bertambah, mereka tersebar di Kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, tepatnya di Kepulauan Natuna, Anambas, dan Bintan. Karena jumlahnya yang terus bertambah hingga mencapai 10.000 jiwa, pemerintah pun memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan PBB agar mau membantu merelokasi para manusia perahu. Terbentuklah sebuah kesepakatan di mana Indonesia sebagai penyedia tempat pengungsian bagi para manusia perahu. Jadi waktu itu Ini sejarah ya yang perlu kita pahami. untuk menambah satu kapal. Mereka melambai kapal satu pulau lagi. Mereka singgah. Jadilah Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mau memberi tempat bagi para manusia perahu. Dibantu oleh UNHCR yang bergerak di bidang pengelolaan pengungsi di bawah naungan PBB untuk memberi kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Kemudian dipilihlah Pulau Galang. Pulau dengan luas 80 hektar ini terletak di Kepulauan Riau, diresmikan pada tanggal 1 Januari 1980 sebagai tempat pengungsian dengan nama Galang Refugee Camp, atau biasa itu dikenal dengan sejarahnya. nama Camp Vietnam. Orang itu yang melapor ke UNHCR. Nah, maka itu mereka setelah habis dilapor, mereka nanti didata berapa orang. Nah, bisa satu kapal taruhlah 30 ataupun 50. Kapalnya sampai 100 GT, 200 GT kan, ataupun 30 GT. Itu didata semua. Nah, nanti sudah selesai itu, lepas itu baru kapal Jadi UNHCR awalnya jemput. memang bukan di Pulau Daerah Galang, Pulau Galang. tetapi ini adalah hasil dari keputusan pemerintah baru dibawa ke Galang. Pembangunan terus jalan karena bagaimana pengungsi meningkat terus. Akhirnya 1 Januari camp ini diresmikan 1 Januari 1980. Setelah diresmikan, UNHCR langsung menurunkan bantuan berupa 9 bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di tempat inilah benar terlihat bahwa Indonesia dan UNHCR bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan rasa kemanusiaan dalam Sampai sebuah merinding tindakan. loh saya dengarnya. Diresmikan oleh dalam atas dasar kemanusiaan. Bahkan dalam 1 bulan setelah peresmian, Indonesia dan UNHCR telah berhasil membangun sebuah rumah sakit yang diresmikan tepat pada tanggal 14 Februari 1980. Rumah sakit ini mendapat bantuan dari Palang Merah Indonesia dalam pengoperasiannya. Rumah sakit ini juga menerima para pengungsi yang dulunya seorang dokter atau perawat di negara asalnya untuk turut membantu dalam aktivitas rumah sakit. Fasilitas dapat digunakan secara gratis oleh penduduk setempat atau warga kampung Cijantung. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Kalau bercerita tentang sejarah
bekerja sama dengan UNHCR, Indonesia benar mewujudkan rasa kemanusiaan dengan memberi mereka kesempatan untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka di negara suaka berikutnya. Untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke negara suaka ketiga, Indonesia dan UNHCR bekerja sama untuk membekalinya. Sampai Luar biasa memang Indonesia. dibekali lagi. Sampai sini dicek lagi. Sehat. Rohani dan jasmani. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga dengan sikap pemerintah saat itu. Dengan petugas-petugas kita di sini. Untuk itu, Indonesia dan UNHCR mendirikan sekolah dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Sudah ada rumah Vietnam, sakit juga, Inggris, udah ada dan sekolah Prancis. juga yang dibangun. Mereka mendapat bantuan relawan tenaga pengajar dari luar negeri. Jadi mereka lihat teman mereka sekolah, dan mereka pun ikut sekolah. Dan juga dulu ada khusus guru-gurunya. Jadi guru-gurunya juga dari 3 negara itu, Prancis, Indonesia, Amerika, Australia. Ada yang dari Australia, umumnya seluruh Eropa. Mereka pelajari bahasa. Jadi mereka apabila sudah pintar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jepang, itu nanti diberangkatkan. Menurut saya sampai Salah satu merinding relawannya waktu adalah Mr. Gaylord, yang merupakan seorang relawan asal Amerika yang membantu dalam bidang pendidikan. Setelah memiliki bekal bahasa, para pengungsi mengikuti tes wawancara untuk keberangkatan ke negara selanjutnya. Bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi wawancara, Jadi di mereka akan Indonesia dapat memang hanya mempersiapkan keberangkatan. sebagai persinggahan, mereka membekali diri dengan pendidikan. Di lokasi camp ini juga berdiri tempat ibadah untuk mereka agar tetap dapat dekat dengan Tuhannya. Tempat ibadah yang berdiri tak hanya satu. Di tanah seluas 80 hektar ini tersebar berbagai tempat ibadah. Di antaranya ada 3 gereja, 4 pagoda, Yang sampai saat ini dan juga 1 masih bisa patung kita lihat. pemujaan Dewi Kuan Im. Pagoda Kuan Amtu adalah pagoda yang masih beroperasi hingga sekarang. Berdiri tepat di atas bukit, pagoda ini menunjukkan kemegahannya. Di tempat inilah para pengungsi memanjatkan doa dan puji syukur mereka karena telah diberikan kesempatan Begitu untuk mendapat kehidupan yang seharusnya. Di Bagusnya tempat ini ya, juga tersedia balai latihan perbedaan, kerja tetapi bagi bisa mereka yang menjadi memiliki keahlian seperti menjahit atau membuat sebuah kerajinan. kalau berbicara tentang sejarah seperti ini, Layaknya kehidupan yang berbahagia, kalau saya jadi mereka pun rutin apa ya, mengadakan acara peringatan tersentuh. hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, atau hanya untuk sekedar berkumpul bersama. Di Youth Center lah mereka biasa melakukan kegiatan tersebut. Bahkan, tempat ini menjadi saksi bahwa mereka turut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kehidupan di dalam camp berjalan normal seperti kehidupan pada umumnya. Terjadinya transaksi jual beli di pasar, bersenda gurau di coffee shop, menghabiskan waktu di tempat makan, melakukan kegiatan organisasi atau pramuka. Jadi mereka memang dibekali semua, difasilitasikan semua, Adanya tempat sehingga cukur mereka rambut merasa atau nyaman barbershop, bahwa bahkan walaupun gedung mereka film tidak di atau daerah bioskop dia, pun tidak tapi dia dipungkiri merasa tetap keberadaannya. merasa tinggal di negara. Kehidupan mereka pun Oh, tak ada luput dari bioskop hal yang juga. biasa terjadi, seperti adanya tindak Ternyata di kriminal. Galang juga ada bioskop. Untuk itu, Indonesia dan UNHCR pun menyediakan sebuah penjara yang berdiri tepat di seberang kantor Panitia Pengelola Pengungsi Vietnam atau P3V. Penjara ini dibangun dengan tujuan Ada untuk juga mengurangi penjara. penyimpangan norma yang terjadi. Luar biasa memang. Bagi mereka yang melakukan penyimpangan, akan ditahan di dalam penjara. Sebagai perwujudan atas rasa kemanusiaan, didirikanlah Humanity State. Tugu ini dibangun untuk mengenang tragedi yang dialami oleh Tin Han Loai atau Tin Lan. Tin Lan adalah seorang gadis cantik yang meninggal bunuh diri Dan akibat sekarang tak masih kuasa ada. menahan malu Walaupun karena diperkosa oleh tinggal 7 orang duit, lelaki sesama tapi masih pengungsi. bisa kita lihat sampai hari ini. Ya ilah, ada juga ya yang tinggalkan kejahatan yang luar biasa. Kehidupan para Jadi, pengungsi juga tak lepas dari rasa jenuh. Untuk itu, Indonesia pun membuka sebuah pantai. Dengan tujuan, pantai tersebut dapat digunakan oleh para pengungsi untuk menghilangkan rasa penatnya. Pantai Melur inilah
yang menjadi tempat berlibur Oh, ada bagi para pantainya pengungsi setiap juga. akhir pekan. Sangat banyak Pantai apa? kejadian Pantai haru Meluru ya? bahagia yang terjadi di dalam camp ini. Setelah 16 tahun beroperasi, tepat pada 8 September Masya 1996, camp ini resmi ditutup. Memulangkan sekitar 5.478 pengungsi ke negara 86 itu asalnya. campnya ditutup. Indonesia menyediakan pesawat Garuda Indonesia untuk transportasi pemulangan mereka. Pemulangan dengan rasa sukacita dan bahagia pun terpancar di wajah mereka. Sebagian darinya juga ada yang memilih untuk melakukan pemulangan melalui jalur laut. Di tempat ini, Indonesia benar-benar memberikan rasa kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, dan agama. Mewujudkannya melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar teori. Kisahnya tak hanya berhenti di sini. Setelah resmi ditutup, camp ini dialihfungsikan menjadi kawasan wisata yang kini dikenal dengan nama Museum Kemanusiaan ex-Camp Vietnam. Tempat ini menjadi saksi bisu atas perwujudan jati diri bangsa itu Indonesia sejarahnya. yang penuh atas rasa kemanusiaan. Harusnya kita bangga. Pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 24 Maret, sekitar 150 pengungsi melakukan reuni ke ex-Camp Vietnam untuk mengenang betapa beruntungnya mereka karena diberi kesempatan agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Keadaan haru dan penuh kerinduan terpancar di wajah mereka. Camp Vietnam telah mengukir sejarah besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan jati dirinya. Sejarah lokal berskala internasional ini merupakan sebuah hal yang membanggakan dan layak untuk kita sampaikan kepada generasi penerus bangsa berikutnya. Walau pada masa itu Indonesia belum menjadi bangsa yang maju, tetapi Indonesia telah mampu menyediakan tempat bagi mereka yang membutuhkan. Dengan segelas teh hangat dan semangkuk nasi, Indonesia telah mengajarkan bahwa kita dapat melakukan tindakan kemanusiaan dengan cara yang sederhana. Aksi membanggakan inilah yang harus kita pertahankan untuk menunjukkan jati diri bangsa kita yang penuh atas rasa kemanusiaan. Sebuah kenangan yang takkan mungkin terulang. Sekali melangkah, pantang menyerah. Masya Allah. Sekali tampil, harus Luar berhasil. biasa. Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Amin. Kalian manusia, kami manusia. Kami Baik, itu akan dia menolong kalian, sedikit tidak peduli sejarah kalian itu siapa. tentang Galang dan Manusia Perahu yang merupakan satu produksi Jayalah negeriku, dari SMA majulah bangsaku. Negeri 4 Kami Batam. Indonesia dan kami bangsa. Ini menggugah rasa ya. Saya sangat terharu. Dan mari kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan hal ini perlu kita tanamkan kepada generasi kita ke depan bahwa Indonesia ini memang negara yang betul-betul berperi kemanusiaan, dan ini sudah ada buktinya dan kita sudah nonton bersama. Semoga ini bisa menjadi suatu wawasan ya, terutama untuk generasi-generasi kita ke depan. Dan hal-hal seperti ini, sejarah-sejarah seperti ini seharusnya tetap diberikan penanamannya kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Baik, terima kasih untuk semua para Weber yang juga sudah nonton bersama kita malam saat ini, dan juga untuk Bina Budaya, sebuah channel YouTube Bina Budaya. Persembahan ini sangat luar biasa dan kami sangat bangga dengan kalian sebagai generasi muda. Terima kasih, sampai jumpa dengan video selanjutnya. Assalamualaikum